Bismillah. Alhamdulillahi Rabbis samawati wal ard. Nahmaduhu ala hidayati tauhidi wa ni'matil Islam. Wa nas'aluhu subhanahu ayuthabbita qulubana 'alal iman wa yaj'alana min ibadihi alladhina yajma'una baina salabatil aqidah wa husnil akhlaq fit ta'amuli ma'an nas. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bit tauhid wa hadal bashariyah ila siratil mustaqim. Usikum wa nafsi bi taqwallah fa inna taqwa zadul imani wa biha tastaqimul akhlaqu wa tunalu ridwanallah. Qala ta'ala fi kitabil karim, inna mathala Isa ibn indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah hari ini kami mengajak diri kami pribadi dan para jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga, merawat dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian dijadikan sebagai bekal yang utama, karena sesungguhnya bekal yang paling baik bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari akhir adalah bekal ketakwaan. Fa inna khairuz zadi taqwa. Dan pada kesempatan yang penuh berkah ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meneguhkan kembali akidah tauhid kita dengan mengambil pelajaran dari kisah Nabi Isa alaihissalam, seorang nabi yang dimuliakan, yang diutus untuk menyeru manusia kepada penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Melalui pemahaman yang lurus terhadap ajaran para nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam, memperkuat keimanan sekaligus membangun kerukunan umat beragama, sehingga perbedaan tidak lagi menjadi sumber perpecahan, melainkan jalan untuk menghadirkan kedamaian, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah, tauhid merupakan inti ajaran Islam dan fondasi seluruh risalah para nabi dan rasul. Sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh utusan Allah membawa satu pesan yang sama, yaitu mengesahkan Allah dan menolak segala bentuk penyekutuan. Nabi Isa alaihissalam pun berada dalam mata rantai risalah tersebut. Islam memuliakan Nabi Isa sebagai nabi yang agung, tetapi tetap menempatkannya sebagai hamba Allah yang tunduk dan taat kepadanya. Allah Ta'ala menegaskan kedudukan Nabi Isa sebagai makhluk ciptaannya melalui firman-Nya dalam Quran surat Al-Imran ayat 59, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah seperti itu. Ayat ini menegaskan bahwa kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang luar biasa adalah sebuah mukjizat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, merupakan bukti nyata kekuasaan Allah, bukan bukti ketuhanan Isa alaihissalam. Jika kelahiran tanpa ayah dianggap alasan ketuhanan, maka Nabi Adam yang diciptakan tanpa ayah dan ibu tentu lebih berhak. Namun Allah menegaskan semuanya adalah makhluknya. Penegasan tauhid itu kembali ditegaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 171,
innamal masihu Isa ibnu Maryam Rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryama wa ruhum minhu fa aminu billahi wa rusulih wa la taqulu thalathatun innahu khairul lakum innama Allahu ilahu wahid. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah Rasul Allah dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan ruhnya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah, itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Penegasan yang sangat jelas dalam ayat ini bahwa Nabi Isa adalah Rasul bukan Tuhan, dan bahwa tauhid adalah identitas Muslim yang tidak bisa ditawar. Iman yang lurus pada Allah yang Maha Esa disertai dengan penghormatan pada seluruh Nabi tanpa mengangkat mereka ke derajat ketuhanan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Al-Quran menjelaskan bahwa kelahiran Nabi Isa alaihissalam merupakan mukjizat besar yang menunjukkan kekuasaan Allah, bukan dasar untuk menuhankannya. Maryam, seorang perempuan suci dan terjaga kehormatannya, dipilih Allah untuk menerima ketentuan luar biasa ini. Mukjizat tersebut terjadi semata-mata karena kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu tanpa terikat hukum kebiasaan manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dengan sangat jelas menggambarkan bahwa Nabi Isa alaihissalam meluruskan segala kesalahpahaman tentang dirinya. Ia tidak pernah mengajarkan penyembahan pada dirinya ataupun kepada ibunya. Bahkan pada hari kiamat kelak, Nabi Isa akan melepas diri dari klaim ketuhanan yang dinisbatkan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 16 yang artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apapun yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apapun yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apapun yang ada pada dirimu. Sungguh engkaulah yang Maha mengetahui segala yang gaib. Wallahu a'lam bishawab. Selain itu, Allah juga menegaskan bahwa Nabi Isa dan ibunya Maryam adalah manusia sebagaimana manusia lainnya yang hidup dengan kebutuhan jasmani dan rohani. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 75 yang artinya, Al-Masih putra Maryam itu tidak lain hanya seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul dan ibunya adalah seorang yang sangat benar. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka tanda-tanda kebenaran. Kemudian perhatikan bagaimana mereka dipalingkan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, meneladani Nabi Isa alaihissalam dalam ayat ini berarti meneladani ketundukan total pada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengangkatnya ke derajat ketuhanan. Ia adalah hamba yang taat dan rasul yang menyampaikan kebenaran sebagaimana para nabi yang lain. Islam mengajarkan kejelasan dan keteguhan akidah tanpa harus merusak hubungan sosial dengan pemeluk agama lain. Perbedaan keyakinan adalah kenyataan yang diakui Al-Quran. Namun, perbedaan tersebut tidak dijadikan sebagai sebuah alasan untuk bermusuhan. Prinsip ini ditegaskan Allah Ta'ala dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Ayat ini menjelaskan bahwa untukmu agamamu dan untukku agamaku, yaitu tidak mencampurkan akidah sekaligus sikap dewasa dalam menyikapi perbedaan. Seorang muslim tetap kokoh dalam tauhidnya tanpa mencela, merendahkan atau memaksakan keyakinannya kepada orang lain. Lebih jauh, Al-Quran juga menegaskan bahwa perbedaan agama tidak menghalangi seorang muslim untuk berbuat baik dan berlaku adil dalam kehidupan bermasyarakat. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah, keteguhan tauhid dalam ayat ini berjalan seiring dengan keluhuran akhlak. Seorang muslim menjaga kemurnian imannya
sekaligus merawat nilai-nilai kemanusiaan, kedamaian dan keadilan dalam kehidupan bersama. Tauhid dijaga, kemanusiaan dirawat. Pasca peringatan Natal, Islam mengajarkan sikap yang jelas dalam akidah dan luhur dalam akhlak. Seorang muslim tidak ikut serta dalam ritual akidah agama lain karena menjaga kemurnian tauhid adalah kewajiban iman. Namun pada saat yang sama, Islam mendorong umatnya untuk tetap menjaga hubungan bertetangga, persaudaraan, kemanusiaan, dan kedamaian sosial. Inilah wujud Islam yang kokoh dalam prinsip, tapi lapang dalam pergaulan. Prinsip tersebut ditegaskan Allah Ta'ala dalam Quran Surah An-Nahl yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan berbantahlah mereka dengan cara yang paling baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ayat ini menuntut umat Islam untuk menjadi teladan yang menenangkan di tengah masyarakat majemuk, dakwah dengan kebijaksanaan, sikap dengan kelembuhan, dan pergaulan dengan keadilan. Muslim yang kuat imannya akan tampil meneduhkan, menjaga tauhidnya, sekaligus menghadirkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wal jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wat tabi'in at-tahirin ala ashabi ajma'in ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati Allah, pada khutbah yang pertama tadi telah disampaikan bahwa tauhid adalah inti seluruh risalah para nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam, yang dalam Islam dimuliakan sebagai nabi dan rasul Allah, namun tetap seorang hamba ciptaannya. Al-Quran dengan tegas meluruskan segala bentuk kesalahpahaman tentang Nabi Isa, menegaskan bahwa kelahiran beliau yang luar biasa adalah mukjizat Allah, bukti ketuhanan, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ayat. Dari sini kita diajarkan untuk bersikap kokoh dalam akidah tauhid tanpa kompromi, sekaligus luhur dalam akhlak dan bijaksana dalam kehidupan sosial. Pasca peringatan Natal dari kemarin, tentu Islam menuntun umatnya untuk tidak ikut dalam ritual akidah agama lain demi menjaga kemurnian iman, namun tetap memelihara hubungan bertetangga, persaudaraan, kemanusiaan, dan kedamaian sosial dengan berdakwah melalui hikmah, nasihat yang baik, dan keteladanan, sehingga Islam benar-benar hadir sebagai rahmatan alamin di tengah masyarakat yang majmuk. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tsabbit qulubana 'ala tauhidi wahdina lil istiqamati fid din. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la taqulu li akbarakum aqimus. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح وقامت الصلاة وقامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوا صفوفكم فإن تسمية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم